Dan pemirsa, bagaimana dengan kondisi terkini pencarian korban hilang banjir lahar dingin Gunung Merapi? Kita langsung bertanya kepada Kepala Kantor Basarnas Padang, Sumatera Barat, Abdul Malik. Pak Malik, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Ya, Pak Malik, sampai saat ini ada berapa, kita ingin konfirmasi Pak, ada berapa korban yang meninggal dunia dan berapa korban atau warga yang masih hilang, yang masih dicari, Pak Malik? Ya, dapat kami laporkan pada Permisa bahwasanya data korban yang meninggal sampai pukul 17.00 itu hampir sama dengan yang dari BPBD, namun itu data di pukul 16.00. Namun di saat ini di waktu 17.00 ini data dari posko kita ini sudah 46 orang yang sudah meninggal dan sudah kita evakuasi ke 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit RSUD Batu Sangkar, dan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Dan dalam pencarian tim gabungan masih 10 orang, yaitu 7 di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, dan 3 di Kabupaten Agam. Dan saat ini kami di posko masih membuka laporan pada pihak-pihak keluarga korban untuk bisa melaporkan apabila ada keluarga yang belum ditemukan akibat banjir lahar dingin ini. Mungkin itu Mas Leo. Pak Malik, saya mau mengkonfirmasi berarti sudah terupdate ya Pak, bukan 44 lagi tapi sudah 46 korban yang ditemukan meninggal dunia. Betul Pak Malik? Ya benar, 46 saat ini. 46 korban meninggal dan yang dicari 10 orang saja atau memang masih ada lagi Pak Malik? Saat ini data dari posko Mas Leo ini 10 orang yang masih kita cari sesuai dengan nama, keluarga, dan korban yang kita cari. 7 di Kabupaten Agam, 7 di Kabupaten Tanah Datar, dan 3 di Kabupaten Agam. Tentunya dalam keadaan seperti ini, dalam kebencanaan ini, yang kita khawatirkan adalah pengunjung-pengunjung tamu yang dari luar dari Sumatera Barat yang saat ini juga perlu kami data kembali. Demikian Mas Leo. Kalau ada keluarga yang merasa atau merasakan kehilangan anggota keluarganya, itu melapornya ke mana Pak Malik? Ya, ini kita buka 2 posko Mas Leo. Pertama itu adalah di Kabupaten Tanah Datar, yaitu di daerah rumah Bupati Tanah Datar, dan satu lagi di daerah Patipuh, Agam. Dan ini kantor kami juga welcome di Padang membuka posko untuk bisa keluarga-keluarga korban bisa melaporkan apabila keluarganya masih hilang. Demikian Mas Leo. Baik. Pak Malik, kalau untuk warga yang mengungsi Pak, sampai saat ini ada di mana dan ada berapa Pak datanya Pak yang mengungsi warga sampai saat kita berbicara ini Pak Malik? Kalau kita lihat data dari teman-teman BPBD ini kan masing-masing Pak Leo, dari kabupaten masing-masing ini saya tidak terlampau hafal berapa pengungsi yang telah ditampung oleh berapa kabupaten, baik itu Tanah Datar maupun karena Agam. Tadi sudah dipaparkan juga dari pihak BPBD, mungkin bisa dikonfirmasi kembali kepada teman-teman BPBD yang ada di kabupaten. Pak Malik, kami mendapat informasi bahwa warga yang mengungsi itu masih trauma dan takut karena situasi cuaca juga memang masih hujan deras, kilat, gemuruh. Bagaimana kondisi terakhir teman-teman Basarnas hadapi untuk mencari khususnya 10 warga yang masih dicari sampai saat ini, Pak Malik? Ya, mungkin dari beberapa video yang Mas Leo tayangkan, ini memang medan geografis yang di Tanah Datar dan Agam memang ini masih hujan terus, dan pencarian di pinggir-pinggir sungai serta di reruntuhan material yang terbawa arus deras ke pinggir-pinggiran ini menghambat dan mempersulit dari tim gabungan untuk melaksanakan pencarian.
Namun untuk akses ini juga beberapa hari yang lalu ini juga dibantu oleh eskavator untuk mengurai beberapa material kayu dan batu yang kita perkirakan ada korban di sekitaran itu. Dan ini juga kita menurunkan tim perahu rafting dan juga LCR yang kita lakukan pencarian di arus sungai yang besar sampai Ya, ke muara. Dan hari ini juga ini sampai satu korban sudah kita temukan hampir mendekati muara laut. baik. Pak Malik, Demikian Mas Leo. tadi ada keterangan pers yang diberikan oleh Kepala BNPB yang mengatakan bahwa masa tanggap darurat bencana ditetapkan dari 12 Mei sampai 24 Mei. Itu sekitar 2 pekan ya. Tapi dikatakan juga bahwa golden time pencarian untuk tim Basarnas 6 kali 24 jam, meskipun kalau keluarga masih tetap meminta pencarian itu tetap harus dilakukan. Apakah memang seperti itu juga Pak yang diarahkan kepada Pak Malik dan kawan-kawan atau seperti apa? Ya, tentunya berdasarkan dari peraturan Basarnas Undang-Undang tahun 2029 eh, nomor 29 tahun 2014. Nah, ini masa tanggap darurat kita atau pencarian itu 7 hari. Hmm, Namun karena tanggap darurat yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, ini tentu kita mempertimbangkan eh, dari masa tanggap darurat itu. Bila dimungkinkan, hmm, penemuan-penemuan ini menghasilkan hasil yang lebih baik, maka ya, kita akan terus melakukan pencarian. Namun apabila tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pencarian, tentu ada beberapa evaluasi dan pertimbangan yang akan kita rembukkan pada pihak keluarga dan pemerintah setempat. Demikian Mas Leo. Pak Malik, pencarian ini dihentikan setelah gelap malam hari atau memang diupayakan terus Pak? Karena kan golden time-nya tadi hanya 6 kali 24 jam. Atau memang mengikuti situasi di sana Pak Malik? Ya, ini memang pencarian kita ini tetap kita lakukan selama 24 jam, namun tergantung pada cuaca yang mendukung. Hmm, Seperti di tanggal 12, ini tetap kita lakukan pencarian, namun di malam hari debit hujan yang sangat lebat di hmm, lokasi-lokasi titik pencarian, maka ya, pencarian dihentikan. Karena kita tidak mengambil risiko untuk terjadinya korban-korban dari tim pencarian. baik. Pertanyaan terakhir Pak Malik, apa kendala yang dihadapi oleh teman-teman Basarnas, oleh Pak Malik dan kawan-kawan yang mungkin perlu juga dibantu oleh stakeholders yang lain? Apakah ada Pak Malik? Ya, tentunya dengan luas aliran sungai yang kena banjir lahar dingin ini dan melebar sampai ke daratan, Hmm, ini juga perlunya tim gabungan yang banyak untuk melakukan pencarian. Dan kami hmm, juga dari Basarnas Padang dibantu dengan Basarnas Pusat untuk personil, kemudian Basarnas Pekanbaru, Mentawai, dan Jambi. Alhamdulillah ini besok akan bisa memperoleh hasil yang lebih baik pada hari ini. baik. Kita tentunya berharap keselamatan teman-teman tim pencari Basarnas tetap dijaga dan semoga bisa segera menemukan warga yang masih hilang. Terima kasih Kepala Kantor Basarnas Padang, Sumatera Barat, Abdul Malik sudah mencerahkan kami. Selamat malam Pak Malik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.